Ya Tommy, kalau kita lihat banyak sekali pemberitaan di sepanjang tahun yang mungkin dari tahun lalu tentang kekerasan anak, Ya, kemudian penculikan juga anak. penculikan anak. Karena memang benar sekali bahwa penculikan anak di Indonesia semakin hari semakin tinggi. Semakin tinggi ya. Betul. Ya, untuk melindungi anak dari tindak kejahatan tidak hanya menjadi tugas penegak hukum, tapi juga seluruh masyarakat. Belum hilang dari ingatan peristiwa penculikan bayi Valencia di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akhir 2014 silam. Penculikan bayi kembali terjadi di Sumedang awal Juli 2015. 10 hari berselang, publik kembali digemparkan dengan kasus penculikan Cynthia Hermawan pada 18 Juli. Aksi penculikan dilakukan di pusat perbelanjaan di Jakarta dan terekam kamera pengawas. Rentetan ini menambah panjang daftar tindak kriminal penculikan anak. Semakin kecil anak, semakin mudah pelaku melancarkan aksinya. 40% kasus penculikan anak bermotif ekonomi. Sang penculik pun tak segan mengancam keluarga korban untuk meminta uang tebusan. Motif lainnya adalah perdagangan anak. Karena antara penculikan dan perdagangan anak ini sangat tipis. Nah, motifnya itu beraneka ragam juga. Ada yang motif supaya mereka bisa bekerja dengan lebih baik, ataupun misalnya mereka diiming-imingkan mereka mendapatkan sesuatu hal yang lebih bagus lagi dan sebagainya. Perdagangan anak menjadi kasus penculikan yang patut diwaspadai para orang tua. Seringnya perdagangan anak dapat berujung pada pornografi di bawah umur. Memang salah satu modusnya dengan menculik, tetapi akan diapakan si anak itu? Apakah nanti akan dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual? Atau mungkin juga nanti dijual kepada seseorang, kemudian oleh orang yang membelinya itu nanti akan anak itu dijadikan sebagai objek daripada pornografi anak. Dari data yang dimiliki Komnas Perlindungan Anak, kasus penculikan dari tahun ke tahun sangat tinggi. Di tahun 2012, penculikan anak terjadi sebanyak 143 kasus, 62 diantaranya adalah penculikan bayi. 2013, kasus penculikan anak menurun. Sepanjang tahun tersebut ada 51 kasus penculikan. Namun, jumlahnya kembali naik di tahun 2014 dengan 97 kasus penculikan anak. Angka kriminalitas ini diperkirakan kembali naik. Semester pertama 2015, penculikan anak telah terjadi sebanyak 78 kasus. Aksi penculikan anak juga tak memandang lokasi. Sebagian besar terjadi di area publik seperti rumah sakit hingga pusat perbelanjaan. Pada anak, biasanya pelaku mencoba membujuk dengan iming-iming. Tergantung daripada pelaku. Ketika dia bisa mendekati anak tersebut, ya anak itulah yang nanti akan dijadikan korban. Kenapa? Karena anak itu akan mudah sekali dengan hanya iming-iming uang atau sesuatu benda atau sesuatu makanan yang membuat anak itu tertarik, anak itu akan ikut kepada orang tersebut tanpa ada rasa curiga apapun. Kriminolog Universitas Indonesia menilai korban penculikan mayoritas berasal dari strata sosial rendah. Karena di level ini pengawasan terhadap anak minim, sehingga pelaku leluasa bergerak. Jadi penculikan bisa relatif lebih mudah dilakukan terhadap mereka-mereka yang masuk dalam kategori anak ini. Apalagi misalnya mereka-mereka yang tidak terpantau, mereka-mereka yang tidak terlindungi oleh keluarga, oleh masyarakatnya, bahkan oleh negara, gitu ya. Artinya mereka yang terlantar, gitu ya, secara ekonomi tidak safe dan seterusnya, begitu. Indikator tidak terlindungi itu adalah mereka tidak safe secara pendidikan, mereka juga tidak safe secara kesehatan, mereka juga karena kesibukan orang tua dalam artian harus berjuang dengan memenuhi kebutuhan basicnya, kemudian anak-anak tidak terawasi dengan baik, tidak terdidik dengan baik, tidak tersosialisasi dengan baik. Maka dalam kondisi yang seperti itu, mereka-mereka ini adalah anak-anak yang rentan. Kewaspadaan orang tua menjadi hal mutlak dalam menjaga keamanan si kecil. Namun, anak perlu dibekali pendidikan agar tak mudah terpancing bujuk rayu pelaku kejahatan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengancam pelaku penculikan dengan 15 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Meski hukuman bagi pelanggar Undang-Undang Perlindungan Anak cukup berat, tak menjamin buah hati bebas dari tindak kejahatan. Lagi-lagi orang tua tak boleh lengah jika ingin si kecil selamat. Kota atau ibu kota itu kan kebanyakan orang pendatang atau urban. Nah, secara psikologi pendatang-pendatang ini mempunyai heterogen, sesuatu yang sangat berbeda ya ke karakternya. Sehingga kota besar yang kita tahu, ayah bunda, papa mama, itu kebanyakan orang-orang yang bekerja, yang sangat sibuk dari pagi sampai malam. Dan cenderung mereka pengawasan terhadap anaknya juga minim. Itu yang menyebabkan salah satu penyebab mengakibatkan anak menjadi tadi korban penculikan, korban kekerasan ataupun korban penyalahgunaan ekonomi dan sebagainya. Pemerintah telah menyiapkan anggaran 217 miliar rupiah per tahun untuk membiayai perlindungan anak. Namun anggaran tersebut dinilai kurang karena 40% penduduk Indonesia adalah anak di bawah umur. Ketika kami mengundang pihak kepolisian datang ke Komisi 8 untuk berbicara tentang penanganan anak-anak ini, kita dapat laporan, ternyata aparat kepolisian sendiri mengakui personil mereka untuk menangani kasus anak-anak Indonesia itu masih sangat-sangat kurang. Dan berarti kan negara dalam hal ini belum sungguh-sungguh untuk betul-betul menangani persoalan ini. Di kepolisian sendiri kemungkinan besar, dananya juga terbatas. Ya ini kan menjadi kendala. Jadi bagaimana mereka mau beroperasi kalau misalnya anggarannya tidak cukup? Media sosial menjadi salah satu cara ampuh memecahkan kasus penculikan anak. Media di era seperti saat ini menjadi sangat memberi kontribusi pada upaya-upaya pengungkapan kejahatan. Ketika dia digelorakan lewat media sosial, Facebook, Twitter, kemudian BBM Messenger, WA Messenger yang di-broadcast, dan kemudian semua orang memberi atensi terhadap kasus tersebut sehingga terjadi upaya untuk bagaimana masalah yang ada seperti itu orang-orang yang melakukan pun mendapat tekanan yang luar biasa. Negara wajib melindungi warganya. Sudah selayaknya setiap anak memperoleh hak atas keamanan diri mereka. Memberantas penculikan atau kejahatan terhadap anak bukan lagi menjadi kewajiban para penegak hukum, tapi juga seluruh masyarakat. Amati dan cermati lingkungan sekitar, karena anak adalah penerus bangsa. Giovanni Anggasta, Ramang Praseno melaporkan untuk NET. Sesuatu yang paling juga menjadi perhatian adalah bahwa setiap anak ataupun siapapun itu ya biasanya mengalami penculikan. Setelah penculikan itu kalaupun ketemu atau segala macam yang paling susah disembuhkan adalah kondisi mental dan traumatik karena dia merasa trauma, mungkin berkenalan dengan teman-temannya lagi, tidak bisa seperti dahulu. Ini yang susah kan? Ya, karena itu harus ada pemulihan ya Cita ya untuk menghilangkan trauma tersebut. Betul sekali. Nah, topik tentang menghilangkan trauma ini akan dibahas besok dalam NET 12. Oke.